Shalom Pak, terima kasih sudah datang dari Malang. Boleh memberikan kesan buat kami dan ucapan buat keluarga Eklesia yang hari ini merayakan Natal. Iya, yang pertama saya bersyukur kepada Tuhan ya, karena kami dari gereja Immanuel Malang bergabung bersama-sama untuk merayakan Natal hari ini dengan GSIA Eklesia Blitar. Ya, saya merasa sekali dengan acara ini karena sekali lagi saya baru sekali ini saya ke Blitar ya, karena dan acara ini cukup meriah ya, cuma itu karena pertolongan Tuhan saja ya, Tuhan saja. Demikian kami berada di tempat ini bersama rombongan, semua itu juga karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa ya. Kami dari mungkin ini yang dapat saya sampaikan, yang kita pilih kepada Pak Ali Ibu ya. Terima kasih kan dari gereja Immanuel Malang. Selamat Natal dan tahun baru buat saudara-saudara kita yang ada di Eklesia Blitar. Sungguh luar biasa acara ini. Kalau bisa bukan Natal aja atau hari apa-apa, kita bisa bergabung bersama, kita akan puji Tuhan, dan ini semua adalah persaudaraan kita antara Blitar dan Malang. Jadi ya boleh katakan jemaat Tuhan yang selalu taat atau yang selalu kompak lah gitu. Ya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Kami atas nama Tuhan GSIA Immanuel Malang mengucapkan selamat hari Natal buat jemaat Eklesia Blitar. Semoga semakin taat, semakin cinta Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Pak David, Ibu David. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Segala puji dan penyembahan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu yang memberikan sukacita bagi kami. Kiranya makna Natal selalu ada dalam hati kami Tuhan. Kami selalu menghidupi kelahiran-Mu Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kelahiran-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan
merasakan seperti palungan. Ya Tuhan, kami ingin melayakkan hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mas kemenyanganmu biar
pagi ini boleh toleh kanan kirinya, kasih senyuman termanis. Nah, oke, puji Tuhan. Puji Tuhan sudah mandi semua, sudah cantik, sudah ganteng semua. Kita mau lebih semangat buat Tuhan ya. Pagi Amin. ini tuh Tuhan Yesus lahir. Kita nyambut kehadiran Tuhan harus bersuka cita, harus semangat, oke? Kita mau pujian gloria muliakan Tuhan. Semuanya angkat tangan buat Tuhan ya. Mari angkat tangannya buat Tuhan. Suaranya kurang keras buat Tuhan.
duduk kembali. Kita akan menyaksikan sebuah persembahan pujian dari adik-adik Eklesia Kids. Yeah.
kasih, berikan tepuk tangan untuk adik-adik Eklesia Kids. Oke. Adik-adik walaupun kelihatan nyanyinya sederhana tapi latihannya cukup lama. Karena mereka tahu sendiri namanya anak-anak, pasti maunya ke sana, maunya ke sini. Jadi kita patut apresiasi. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, memberikan diri kita yang terbaik untuk Tuhan pagi ini. Percaya bahwa setiap masalah di hidup kita, setiap doa-doa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Katakan dalam kelemahan kita. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa Tuhan, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, dalam kelemahan kita kuasa Tuhan yang sempurna. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat
Engkau telah lahir untuk kami. Kami mau berikan yang terbaik seluruh hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau pemegang hidup kami. Engkau pemilik hidup kami. Untuk siapa, untuk apa kami takut Tuhan? Kau mampu belah laut. Kau mampu teduhkan badai. Kami mau serahkan hidup kami pagi ini untuk Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan untuk kami. Yang membelah laut, yang teduhkan mari imani lagu ini. yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan memberi kesempatan kami pagi hari ini di tengah-tengah cuaca yang tidak baik. Kami tidak bisa memperingati Natal. Kami bisa tetap bersuka cita pagi hari ini. Sebab kami tahu Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Mari Allah Roh Kudus, Engkau berbicara untuk setiap kami. Kami mau dengar-dengar firman-Mu. Roh Kudus akan menolong setiap kami. Siapapun kami mau duduk manis mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Saudara, lagu ini sebenarnya saya ingin nyanyikan setelah firman. Tapi puji Tuhan kok ya ngerti ya. Saya nggak lihat latihan mereka. Tapi pujian ini saya mau request untuk pujian penyembahan setelah firman. Saudara, 1 minggu lagi kita akan masuk tahun 2023. Kurang sanik nih ya. Kurang seret kita melangkah di tahun 2023. Tokoh-tokoh ekonomi, pakar-pakar ekonomi, bolehlah mereka punya prediksi di tahun 2023. Apa prediksi mereka, saudara? Memberikan kabar-kabar yang membuat kita menjadi takut, benar enggak? Kabar duka cita yang diberikan oleh pemerintah kita untuk bangsa kita. Tapi firman Tuhan ngingetno kita hari ini, saudara, bahwa Allah kita itu Allah yang membelah laut. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang mungkin buat dunia ini menakutkan kita. Tapi Tuhan kita ini Tuhan yang membelah laut. Dia bisa melakukan apa saja untuk saya dan saudara. Jangan takut, saudara ya. Bisa toh kita.
Sebelum kita masuk di tahun 2023, Tuhan itu sudah ada di sana nunggu kita, saudara. Tangannya itu siap gandeng saya dan saudara. Engkau yang tetap setia sama Tuhan, tetap berpegang kepada firman Tuhan, tinggal tetap sama Tuhan. Kita nggak perlu takut, saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang membelah laut. Dia ya Allah yang bisa memindahkan gunung. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang sampaikan ini adalah renungan yang sudah saya sampaikan di Immanuel di tanggal 11 kemarin. Saudara di Immanuel, maaf kalau di antara saudara, karena saudara kita di Immanuel ini banyak saudara yang mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Mereka selalu lihat yang Mas Bram upload di sore hari. Tapi saya mau katakan buat saudara yang mau mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini, temanya sama tapi saudara akan dapat berkat yang berbeda. Berkatnya itu beda. Kemarin dengar sudah diberkati, tapi hari ini mendengar juga berkatnya itu beda, saudara. Oke. Lewat Natal ini saya ingin menyampaikan seperti ini, saudara. Tuhan itu mau memakai orang-orang yang sederhana, saudara. Puji Tuhan. Saya ngomong tadi, kiranya Tuhan masih memberi kesempatan buat saya dan saudara untuk masuk di tahun 2023. Kiranya Tuhan mengizinkan kita semuanya. Sebab itu nanti sebelum kita pulang, saya ingin walaupun mungkin kehadiran kita tidak maksimal pagi hari ini karena cuaca yang tidak baik. Terima kasih Mas Bram. Baik, terima kasih. Kehadiran kita tidak maksimal hari ini. Saya mau saudara, walaupun kita tidak maksimal, kehadiran kita tidak full, kita mau foto bareng nanti. Sebab itu jangan keburu pulang deh. Kita mungkin mengambil waktu saudara 5 menit. Mengapa saudara? Saya menyampaikan, ingat ini kata-kata saudara. Apa namanya? Kiranya Tuhan itu kasih kesempatan kita untuk masuk tahun 2023. Karena umur kita itu kan nggak tahu ya saudara, bener nggak? Ada yang tahu umur kita? Kiranya kesempatan yang masih Tuhan berikan itu 1 minggu ini, ayo kita gunakan dengan baik saudara, dengan maksimal. Kesempatan apa saja itu saudara? Kesempatan untuk melayani Tuhan saudara. Kalau Tuhan kasih kesempatan melayani, ayo terus layani Dia dengan segenap hati kita. Kalau engkau Tuhan kasih kesempatan jadi guru sekolah minggu, lakukan tugasmu dengan baik sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar yang baik. Artinya apa? Kalau guru sekolah minggu mengajar dengan baik, tidak 10 menit sebelum ngajar buka Alkitabnya saudara. Dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, karena kita ini pelayan Tuhan. Jadi tanggung jawab kita kan bukan hanya kepada anak-anak, tapi kepada Tuhan. Ajaran yang kita ajarkan itu harus ajaran yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Kesempatan apa lagi kiranya Tuhan kasih kesempatan buat kita? Kesempatan untuk mengasihi keluarga kita lebih lagi. Kesempatan mengasihi sahabat-sahabat kita. Mungkin kita mengatakan seperti ini saudara, aku sudah kok tante, aku sudah mengasihi keluargaku selama ini. Sudah mengasihi familiku, mengasihi saudara-saudaraku, handetolanku sudah aku kasih. Tapi Tuhan mau saudara, ayo tahun 2023 ini kita memberikan lebih lagi. Kasih kita itu lebih lagi saudara. Kita lebih bisa mengasihi keluarga kita. Lebih perhatian sama pasanganmu. Lebih peduli kepada mama papamu. Selagi mereka masih betul. Saudara, selagi mama papamu masih hidup, berikan perhatianmu. Ini bukan ngomong no uang ya saudara ya, enggak. Tapi kalau saudara punya berkat lebih ya alhamdulillah, pasti mama papamu itu senang dengan berkat-berkat yang kau berikan. Tapi lebih dari itu perhatianmu setiap hari untuk orang tuamu. Karena apa saudara? Kalau mama papa kita sudah tidak ada, mama papamu sudah tidak ada, kemudian engkau membangun nisan yang terbaik. Orang tua kita tahu enggak itu saudara?
Tapi saya mau katakan sia-sia apa yang kita kerjakan saudara. Engkau keluarkan dana besar untuk beli nisan, itu sia-sia saudara. Selama engkau masih membahagiakan mereka masih hidup itu, lakukan sekarang. Kasihi suamimu dengan tulus hati, istrimu, anak-anakmu, berikan perhatian yang lebih lagi tahun ini saudara. Perhatikan gerejamu lebih lagi. Gak no amin nih tentang gereja. Perhatikan gerejamu tahun depan dengan lebih baik lagi. Sebagaimana engkau memperhatikan keluargamu, memperhatikan rumahmu, perhatikan gerejamu. Coba perhatikan saudara. Bunga-bunga di tempat kita itu masih cantik, iya enggak saudara? Tapi ini usianya sudah 7 tahun lalu, ada yang sudah 10 tahun lalu, warnanya bulak dan tidak beraturan. Saya kepingin tahun depan, saudara yang punya kemampuan merangkai bunga, saya mau diganti semua bunga-bunganya. Kasih bunga, enggak usah terlalu banyak tapi cantik gitu saudara. Ya, ibu-ibu, mama-mama yang punya kemampuan untuk memberkati gereja kita, kalau enggak punya dana, boleh ngambil kas, asal kasih yang terbaik ya. Saudara, untuk pekerjaan kita, saudara boleh melihat dari gereja-gereja lain. Oh iya, kok cantik ya bunganya ini. Aku kok kepingin gerejaku juga cantik. Aku lo yo iso jadi tante ditunjuk jadi singer. Nek tahun depan kepingin seperti itu, hubungi Mbak Nikita, hubungi Mbak Audi. Aku iso loh jadi WL yang baik. Ayo, aku jadi iso loh main musik. Ayo, selama Tuhan masih beri kesempatan buat kita semuanya saudara. Saudara, kesempatan apa lagi? Aku main musik ndak iso, WL ndak iso. Main tamborin apa neh. Kita bisa menjadi pendoa syafaat saudara. Kita masih bisa mendoakan jiwa-jiwa. Doakan orang-orang yang kau kasihi. Doakan saudara-saudara kita yang mundur. Yang lemah imannya didoakan, ditopang. Itu bisa kita kerjakan. Setiap kita belajar firman Tuhan, tentunya kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh saudara, tokoh-tokoh Alkitab. Kalau saudara buka Alkitab, saudara buka Alkitab kan? Kalau baca firman Tuhan, iya toh tante, masa belajar firman sing dibuka primbon, ya ora toh tante, buka Alkitab. Kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh Alkitab yang tentunya tokoh itu kadang menjadi idola kita saudara. Figur yang kita kagumi. Seperti saudara punya figur di dunia ini. Saudara ada punya figur toh? Punya tokoh yang dikagumi toh? Coba tak tanya, siji ae. Ini ngomongno figur di dunia. Tokoh yang dikagumi. Cek tak takon. Ki arek sing seneng Korea tak takonane. Mbak Kesia, tokohnya sapa sing kagumi paling senengi, dicintai, hari-harinya adalah dia. Sapa Mbak Kesia? Kim Jo In. Aku jenenge nyebutno ae angel. Ilate tante, ilate telo. Mbak Stella, sapa Mbak Stella? Beda itu? Oh beda. Saya tak pikir jenenge mirip, wonge padha, tapi beda. Saudara punya tokoh, hari-hari itu impianmu itu. Saudara, saya mau katakan ya, kita ini punya figur, tokoh yang dikagumi. Sampai kekaguman kita kepada tokoh itu misalnya ente-entean gitu lah ya, tergeser hati kita, waktu kita, sampai kita ini rela melek-melekan demi dia, nonton videonya, nonton apa lagi, filmnya, pokoknya nonton TikToknya, hari-hari kita sampai dihabiskan banyak. Seharusnya iso nyuci piring, iso ngepel, wah, ternyata nggak kroso aku 3 jam delok HP iki mau. Anak saya itu 4, yang seneng Korea cuma 1 saudara. Alhamdulillah yang 3 enggak. Karena dia sendirian, jadi sering kalah. Sering diintimidasi sama saudara-saudara yang lain. Tapi saya mau katakan saudara, kita boleh punya tokoh, punya figur di dunia ini.
Tapi figur Tuhan tidak boleh tergeser, nggak boleh tergantikan oleh siapapun. Saya mau katakan, figur kita, tokoh kita di dunia ini sama seperti saudara, sama seperti kita. Dia yang menungso biasa, iso flu, iso pilek, iso diare, iso apa nih? Iso luwe, iso ngelak, iso ngantuk, iso ngiler. Saya mau katakno ya, sing punya toko ganteng-ganteng ya lho, tak kandani ya. Tokomu ya iso ngiler lho. Saudara, seperti kita ini juga punya kelemahan, harus ingat itu, iya enggak? Saudara punya kelebihan tapi juga punya kelemahan. Tapi kekaguman kita kepada tokoh yang kita kagumi, kelebihannya itu menutupi kekurangannya. Bener enggak? Bener enggak? Masa enggak? Kelemahan seseorang itu tertutupi dengan kelebihannya. Bener apa enggak? Ojo sampai kelebihannya itu hilang, tinggal eleke. Biasanya kita lihat orang seperti itu enggak? Padahal dia pernah menolong. Waktu engkau masuk rumah sakit, dia yang menolong engkau. Waktu engkau kecelakaan, dia orang pertama datang ke rumahmu. Pada waktu engkau bergumul tentang pekerjaanmu, dia orang yang utama datang mendukungmu dalam doa. Pada waktu engkau mengalami kekurangan, dia salah satu orang yang mendukung engkau, perhatian terhadap engkau. Pada waktu dia menyakiti hatimu, engkau merasa tersakiti, lali kabeh iku sing eling adalah eleke mau. Itu manusia dan kita tidak boleh melakukan yang sama seperti kebanyakan orang. Saudara, kita harus banyak mengingat kebaikan orang daripada kekurangannya ya. Saudara, pagi ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, peristiwa Natal yang sering dilupakan. Tokoh sederhana, dia adalah Elisabeth. Sini ada tokoh nama baptis Elisabeth selain Mbak Hafiz. Mbak Hafiz saja, beruntunglah karena pagi ini Tante bahasa Elisabeth. Ya. Dia salah satu orang yang berperan dalam kelahiran Tuhan Yesus. Dia adalah istri Zakaria, saudara. Seorang imam dan saudara, mengapa saya mengatakan dia tokoh yang sederhana? Hanya kitab Lukas yang membahas Elisabeth. Saudara, betapa dia itu sebenarnya orang yang biasa mungkin di pandangan jemaat, di pandangan saudara-saudaranya, di pandangan tokoh-tokoh. Ia ibu dari Yohanes Pembaptis, saudara. Ia juga adalah saudara dari, ada yang tahu? Dari Maria, ibu Yesus. Sepupuan, ya. Siapa sini sing sepupuan? Sepaha, sepupu. Enggak ada ya sepupuan ini. Oh ya, enggak ada ya. Yang punya saudara sepupu enggak ada. Oke. Saudara, kita akan melihat tentang Elisabeth. Figur sederhana tapi dia punya iman yang luar biasa. Kita akan lihat tentang Elisabeth. Kualitas hidupnya. Seperti apa dia? Yang pertama, saudara, penanaman nilai bagi keluarga. Lukas yang pertama kita akan melihat, saudara. Saya akan baca satu ayat saja, kemudian seterusnya saudara bisa membaca di rumah. Lukas yang pertama ayat yang ke-6, saudara. Ini tentang Elisabeth dan Zakaria. Keduanya adalah benar di mata Allah, di hadapan Allah, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini tentang Zakaria, saudara, Elisabeth. Orang menilai dia ini orang yang benar, enggak punya cacat secara rohani. Dia orang yang sederhana, saudara. Yohanes Pembaptis, lah ini saudara. Yohanes Pembaptis, dia lahir menjadi nabi yang besar. Dia nabi terakhir dalam tradisi Israel.
Dari mana dia punya iman yang hebat, saudara? Yohanes Pembaptis ini. Dari siapa? Tentunya dari mama papanya ini. Khususnya dari ibunya Elizabeth. Yang mendidik dia, membesarkan dia dengan hati yang takut kepada Tuhan. Saudara, luar biasa. Pertumbuhan Yohanes Pembaptis, peran dari sang ibu Elizabeth, saudara. Tanggung jawab orang tua ini berat ternyata ya saudara ya. Aduh, enak lah punya tanggung jawab, asal kita bekerja, memberikan nafkah untuk anak-anak kita sudah cukup. Ternyata tanggung jawab kita sebagai orang tua jauh lebih itu saudara. Lebih besar dari itu. Saya mau katakan saudara, kita tidak bisa menganut seperti saudara-saudara kita. Surga nunut, neraka katut. Mau seperti itu? Mau saudara? Ada yang mau? Tidak bisa saudara. Kalaupun saudara mau, tidak bisa. Karcis satu orang untuk satu orang. Seperti nonton bioskop itu loh saudara. Satu orang untuk satu orang. Nggak bisa disobek. Ini saudara kandung loh, masa nggak boleh Tuhan. Sasuwe karcisku, tiketnya, nggak bisa. Suami bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Istri-istri bertanggung jawab untuk hidupmu sendiri. Anak-anak bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Karena kita ini datang sama Tuhan, nanti itu Tuhan panggil kita ini satu-satu saudara. Sesuai absen kita. Sesuai nama panggilan, kapan urutan kita. Namamu dipanggil ada enggak? Denny Hermawan? Ada enggak? Oh ada. Dia ada. Maju dunu. Celuk neh. Yuda Kristianto? Loh, endi iki? Malaikat dibuka lembarane. Oh, ono tiba ya. Ono le. Kiranya pada waktu nama kita dipanggil, kita ada, saudara. Bila namaku dipanggil, ku ada. Saya berharap pada waktu nama kita dipanggil. Saya sering bertanya seperti itu soalnya Tuhan, saudara sama Tuhan. Tuhan, kalau namaku dipanggil kira-kira ada enggak aku? Di kitabmu itu ada enggak namaku? Saya sering berdoa seperti saya sering bertanya sama Tuhan, saudara. Karena saya merasa apa yang saya kerjakan untuk Tuhan itu belum maksimal. Tidak semua, belum semua saya bisa melakukan firman Tuhan. Tidak semua firman Tuhan masih bisa saya lakukan. Saya masih belajar, saudara. Saudara, saya mau di tahun 2023 ini, ayo kita mau belajar seperti Elizabeth, saudara. Iya sayangku. Kita akan belajar seperti Elizabeth. Ayo kita berikan yang maksimal untuk Tuhan, saudara. Menolong keluarga kita, menolong anggota keluarga kita. Elizabeth penanaman nilai bagi keluarga. Itu dia perhatikan. Yang kedua, Elizabeth itu seperti apa, saudara? Elizabeth itu teman sharing yang baik. Coba perhatikan ayat 39, saudara. Perhatikan ayat 9 itu, Maria, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Itu datang ke rumahnya siapa, saudara? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Ayat 56 boleh dibaca untuk saudara. Dan Maria tinggal kira-kira berapa lama? 3 bulan lamanya bersama dengan ngendangi Elizabeth, saudara. Ini kalau saudara 3 bulan. Kira-kira kenapa, saudara? Maria ini stres, saudara. Waktu Tuhan
malaikat menghampiri dia datang. Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Karena dia gadis yang baik, dia tidak mengatakan tidak sama Tuhan. Tapi dia mengatakan, ya Tuhan, hambamu siap melakukan, hambamu siap. Tapi sebagai seorang gadis, sebagai manusia biasa, pasti dia penuh ketakutan, saudara. Jangan-jangan kalau aku hamil, tidak ada orang yang percaya kalau aku hamil dari Roh Kudus. Bisa-bisa Mas Yusuf, tunanganku akan meninggalkan aku. Itu yang ada di pikiran Maria, saudara. Sebab itu dia datang ke Elizabeth. Dia tahu saudaranya Elizabeth ini adalah teman sharing yang baik, saudara. Sebab itu dia tinggal 3 bulan lamanya. Mantapkan hatinya ditinggal di Elizabeth. Sebab dia melahirkan bayi Yesus dengan hati yang mantap. Ya Tuhan, aku mau melahirkan. Karena siapa salah satunya, saudara? Dia sudah sharing dengan Elizabeth, saudara. Menjadi teman yang baik untuk curahan hatinya. Saya mau katakan, saudara, kalau engkau mau sharing, cari teman sharing yang baik. Jangan asal curhat ke semua orang. Karena temanmu sharing itu menjadi salah satu menjadi penentu pengambil keputusanmu. Kalau engkau sharing datang kepada orang yang salah, bisa-bisa keputusanmu juga salah, saudara. Ya, harus pilih-pilih. Kalau engkau mau cari teman untuk curhat, jangan sembrono, saya mau katakan ini. Jangan sembarangan curhat. Pilih orang yang berkualitas secara rohani, itu pasti. Pertama, dia akan menjadi penolong buat engkau. Kedua, tidak akan menceritakan masalahmu kepada orang lain. Yang ketiga, dia pun akan menolong kita memberikan solusi yang terbaik. Misalkan kalau saudara salah datang kepada orang yang ini ya. Misalkan bapak-bapak misalkan ya. Iki saya tahu di Eklesia ndak ono di Immanuel. Misalkan seperti ini. Istriku kok minta ampun ya. Biaya dicukupi. Kebutuhan hidup dicukupi. Kok ndak ono ketoke? Ada suami yang seperti itu, ngomong seperti itu. Kok ndak nampak? Barang semua di rumah kreditan, ndak ono sing lunas. Makan di dapur tidak pernah ada masakan. Padahal kebutuhan hidup terlalu tercukupi. Kemudian saudara sharing dengan orang yang salah. Wis bojomu koyo ngono iku. Saya kayak ning panti jompo. Tinggalane balekno ning mae kono. Kalau saudara Sarah datang kepada orang sharing, datang kepada orang yang salah, dia akan melakukan itu untuk saudara. Tapi kalau saudara akan datang kepada orang yang tepat, dia akan menolong saudara. Mempertahankan kebahagiaan rumah tangga. Untuk pekerjaanmu, kalau engkau butuh sharing, cari juga teman sharing yang baik untuk pekerjaanmu. Jangan asal mengambil keputusan ya saudara. Seperti Maria, dia datang kepada Elizabeth. Pada dia waktu mengalami tekanan saudara. 3 bulan lamanya. Maria tinggal di rumah Elizabeth. Ada yang mau nampung tante 3 bulan? Ada yang mau nampung saudara? Podo mesam-mesem. 3 wulan tante. Wah, ndak pirang kilo iku tuh. Saudara, Elizabeth ini orang yang baik saudara. Dia nampung Maria saudara. Menguatkan dia, memberikan pertolongan kepada dia. Saudara, saya mau saudara setiap kita, mari kita jadi teman sharing yang baik. Setiap kita bertanggung jawab untuk diri kita menjadi teman sharing yang baik. Menjadi penolong, orang datang kepada kita ini dipuaskan. Orang datang kepada kita ini punya solusi. Bukan pulang dari rumah kita dengan kondisi yang lemah. Ayo di tahun 2023 ini kita akan melangkah dengan lebih hebat lagi, lebih berani lagi, lebih kuat lagi saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.
Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Saudara, mungkin secara khusus hari ini firman Tuhan berbicara untuk engkau. Berbicara untuk engkau secara pribadi. Buka hatimu, saudara. Percayalah, di tahun 2023 Allah kita itu Allah yang membelah laut sendiri. Mari kita berani, dengan penuh keberanian kita memasuki tahun 2023. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, teruslah jadi Elizabeth, menjadi anak-anak Tuhan yang memfungsikan diri kita. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saudara. Yang membelah laut, Mari angkat tangan. yang teduhkan badan, Dirimu di dadamu, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati. Kau Allah yang membuat mujizat. Kami mempercayai firman-Mu dan kami rindu bisa melakukan seluruh firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama, ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sebentar lagi kita akan menyaksikan persembahan tarian dari kakak-kakak ICC Teens.
riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell Let's go! This is how you do it. Everybody move it from the left to the right. That's the way you do it. I will prove it. I will prove it. Come and do it. Come and do it. Everybody sing along with me. If you want my love, you gotta do what it does. If you want these sweet like sugar Gucci lips, I need a little more. Baby, don't call me your friend. If you think you wanna try, then consider this an invitation to kiss my goodbye. Give me that title, title. Come and give me that title, title. Better give me that title, title. Come and give me that title, title. 살금살금 다시 발굴뚝 위로 올라가 살도 조금 현시자가 크리스마스 이브 Feliz Navidad, Feliz Navidad. I can feel the evil coming, but Felix never died. 오늘은 특별한 날 그 누구도 훔칠 수 없어 그림자들이 날 덮쳐 Let me sing a Christmas song. Oke, puji Tuhan. Pagi ini semuanya bersuka cita. Amin. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Oke, tasnya nggak usah kesusu dibak dulu, belum pulang. Berdiri dulu, bangkit berdiri. Oke, kita mau kasih tangan satu sama lain dan boleh kasih pelukan. Katakan selamat Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Selamat Natal semuanya. Tuhan yang memberkati kita semua. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Natal semuanya. Dan tahun baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal semuanya. Tuhan memberkati. Selamat Natal keluarga Eklesia. Saya serahkan kepada Tante Dede. Tante Dede.
Ya, nanti yang belum katek jabat tangannya boleh diteruskan ya habis ibadah. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu sebab Engkau Allah yang sangat baik buat kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Di tahun ini adalah ibadah kami. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan masih memberi kesempatan kami di waktu-waktu mendatang kami bisa memperingati Natal kembali. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-Mu Tuhan. Kami mau masuk di tahun 2023 nanti bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu, mari kita pulang bersama-sama. Kiranya anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai hidup kita, menyertai perjalanan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita foto bersama.